Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman semuanya, dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan video pembelajaran tentang lembaga negara pada mata pelajaran PPKN di semester 1 di kelas 10. Perlu diketahui, video pembelajaran kali ini sudah disesuaikan dengan penyesuaian kurikulum di masa pandemi COVID-19, di mana itu tertera dalam keputusan Kepala Balitbang dan Perbukuan nomor 18/H/KR/2020 per tanggal 5 Agustus tahun 2020 tentang kompetensi inti dan KD pelajaran pada kurikulum 2013 pada PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas untuk kondisi khusus. Jadi ini yang terbaru ya. Kita langsung saja mengenai materi lembaga negara ini. Perlu diketahui, selain dia merupakan materi yang tergolong baru di kurikulum 2013 dalam kelas 10, di masa terbaru yaitu COVID-19 ini, materi lembaga negara masuk ke dalam bab 2. Masuk ke dalam bab 2 berbeda dengan sebelumnya, yaitu masuk ke bab 3, kewenangan lembaga negara di kelas 10. Sekarang digabungkan dengan materi lainnya, yaitu dalam bab ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Digabungkan dengan wilayah negara, penduduk, warga negara dan yang lainnya, termasuk di dalamnya ada lembaga negara. Di kompetensi dasar dalam kurikulum terbaru ini, lembaga negara masuk ke bab 2 sekali lagi di KD 1.2 dan KD 2.2. KD 1.2 itu menerima ketentuan UUD NRI 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, lembaga-lembaga negara, bisa dilihat di sini. Lembaga-lembaga negara, warga negara, penduduk, agama, kepercayaan, pertahanan, dan keamanan sebagai wujud rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Di KD 2.2 bersikap peduli terhadap penerapan ketentuan UUD NRI 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, lembaga negara, warga negara, penduduk, dan kepercayaan dan pertahanan keamanan tadi merupakan materi yang akan kita sampaikan kali ini. Ini lanjutan KD PPKN kelas 10 1.3, 1.4, 2.3 dan 2.4. Ya, tadi saya sudah sebutkan kompetensi dasar. Nah, kita masuk ke materi lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa tujuan yang akan dicapai dalam pertemuan kali ini? Di antaranya yang pertama, kita mampu setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa dapat mengidentifikasi suprastruktur sistem politik Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut UUD NRI tahun 1945. Yang ketiga, menganalisis impeachment dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Yang keempat, menganalisis tata kelola pemerintahan yang baik. 5, menunjukkan partisipasi warga negara dalam sistem politik Republik Indonesia. Nah, secara keseluruhan materi mengenai lembaga negara dan kewenangan lembaga negara ini bisa dilihat di sini. Ada supra dan infrastruktur sistem politik Indonesia. Ada lembaga-lembaga negara RI menurut UUD NRI tahun 45. Ada impeachment dalam ketatanegaraan RI di sini. Ada juga tata kelola pemerintahan yang baik, dan terakhir ada partisipasi warga negara dalam sistem politik Republik Indonesia. Artinya aplikatif siswa dalam kehidupan bertata negara Republik Indonesia, kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kita masuk ke suprastruktur sistem politik Indonesia. Untuk mengawali pembelajaran ini, perlu diketahui
Sebagai manusia biasa, kita merupakan makhluk sosial, makhluk berpolitik atau makhluk yang berpolitik atau biasa disebut zoompolitikon. Artinya kita harus berinteraksi satu sama lain dengan yang lainnya. Satu sama lain saling bantu-membantu, berinteraksi satu sama lain, saling melengkapi dan yang lain-lainnya. Karena manusia sebagai makhluk berpolitik, makanya berpolitik merupakan sebuah keharusan bagi kita, bagi manusia, bagi semuanya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal itu menyadarkan kita bagaimana pentingnya mempelajari sebuah politik. Kita jangan sampai antipati terhadap apa yang namanya politik. Karena politik itu sendiri sebetulnya tidak salah. Politik merupakan politik merupakan cara. Politik di sini ya karena kita makhluk berpolitik, makanya kita harus berinteraksi satu sama lain. Mempelajari topik ini maka tak akan terlepas dari yang namanya konteks sistem politik negara Republik Indonesia. Karena itu dibutuhkan juga individu-individu yang cerdas, individu yang mumpuni, yang salah satunya memiliki pemahaman tentang apa itu politik dan bagaimana penerapan atau aplikasi politik itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari atau ketatanegaraan Republik Indonesia kita. Sekali lagi, karena itu dibutuhkanlah individu-individu yang cerdas, yang mumpuni, yang salah satunya memiliki pemahaman yang memadai tentang hakikat politik itu sendiri. Jadi jelas, politik itu penting untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik itu sangat diperlukan. Untuk apa? Untuk dimilikinya kesadaran setiap individu sehingga mereka matang secara pemikiran, matang secara mindset dalam hal bagaimana meningkatkan partisipasi mereka dalam kehidupan bermasyarakat ataupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa tujuannya? Tujuannya jelas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu untuk mengontrol apa? Mengontrol tata pelaksanaan fungsi dan kewenangan dari semua lembaga-lembaga negara yang ada di dalamnya. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana kewenangan lembaga-lembaga negara dalam sistem politik Indonesia itu dilaksanakan atau diterapkan? Pertama, kita akan belajar tentang sistem politik Indonesia. Karenanya harus tahu apa sistem itu, apa yang namanya politik itu, apa yang namanya sistem politik itu. Ini sebuah definisi yang sebetulnya harus dipahami secara mendasar supaya tidak salah ke depannya. Sistem merupakan kesatuan dari unsur-unsur pembentuknya, baik yang berupa input, masukan ataupun output hasil yang terdapat dalam lingkungan, dan di antara unsur-unsur tersebut terjalin satu hubungan yang fungsional. Artinya satu sama lain saling terkait dan memiliki keterhubungan secara fungsional tadi. Yang kedua, politik. Politik itu apa? Jangan antipati terhadap politik. Sekali lagi, ada lagu, apakah selamanya politik itu kejam? Itu memang lagu ya, namanya lagu, semua orang bisa berkarya. Tapi secara definitif dan secara pemahaman kita harus mampu memahaminya sebagai insan akademis atau sebagai insan yang belajar. Politik itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu yang pertama polis, yang kedua apa? Yang kedua siasah dalam bahasa Arab. Siasah itu artinya strategi. Ya. Sistem politik jika digabungkan diartikan sebagai keseluruhan kegiatan politik di dalam negara atau masyarakat yang mana kegiatan tersebut berupa proses alokasi nilai-nilai dasar kepada masyarakat dan menunjukkan adanya pola hubungan yang fungsional di antara kegiatan politik tersebut. Jadi sekali lagi itulah sistem politik dan sistem politik. Banyak pendapat tokoh mengenai sistem politik ini. Ada David Aston, ada Robert Dahl, ada Prof. Sumantri, Sri Sumantri, ada Prof. Sri Sumantri, ada
Rusadi Kanta Prawira. Selebihnya nanti kita bisa melihat di buku sebagai panduan mengenai pengertian ini. Nah, sistem politik itu karena dia merupakan sebuah satu kesatuan yang muncul karena memang disatukan tadi, yang ada hubungan fungsional di dalamnya tadi, maka di dalamnya terdapat elemen-elemen sistem politik itu sendiri yang perlu diketahui oleh kita semua, khususnya semua siswa. Apa saja elemen sistem politik tersebut? Yang pertama, mengenai elemen sistem politik berupa input. Ya, elemen politik yang berupa input. Yang kedua, authoritative decision making activities or agencies. Ya, yang ketiga, elemen sistem politik itu adalah output. Yang keempat, feedback. Yang kelima, environment. Nah, apa sih elemen sistem politik berupa input itu? Input itu kan artinya masukan. Dia berkenaan dengan segala hal yang membuat sistem politik berjalan. Di dalam sistem politik, input ini di dalamnya meliputi ada kebutuhan atau demand, ada juga tuntutan, ada juga dukungan, ada juga sikap masa bodoh termasuk di dalamnya. Itu termasuk input dari elemen sistem politik. Input ini lebih menegaskan tentang bagaimana masyarakat turut berpartisipasi dalam sistem politik. Itulah input. Selanjutnya, authoritative decision making activities or agencies. Nah, authoritative ini diartikan sebagai authoritative decision making activities or agencies. Ini diartikan sebagai proses politik itu terjadi dalam elemen ini, di mana dia melakukan berbagai kegiatan misalkan seperti keputusan-keputusan yang sah. Keputusan-keputusan yang sah dan mengikat oleh lembaga-lembaga, negara atau agen politik. Itu. Nah, lembaga-lembaga yang membuat keputusan ini merupakan di dalamnya itu yaitu suprastruktur politik. Siapa suprastruktur politik? Nanti akan dijelaskan. Selain suprastruktur politik juga di dalamnya itu yang menjalankan suatu keputusan, lembaga yang menjalankan suatu keputusan. Tadi jelas suprastruktur politik ya. Suprastruktur politik itu contohnya misalkan bisa MPR, bisa DPR, bisa Mahkamah Agung, bisa Presiden, BPK, dan yang lainnya yang membuat keputusan. Yang selanjutnya, elemen sistem politik itu ada yang namanya output. Output ini adalah hasil yang diperoleh setelah lembaga-lembaga pembuat keputusan politik mengolah input politik tadi. Mengolah melalui apa? Melalui sebuah proses politik yang disebut output atau keluaran dalam sistem politik. Berupa apa sih output ini? Biasanya output dalam sistem politik ini berupa bisa berupa reward atau bahkan ganjaran. Bisa berupa reward atau ganjaran ya. Atau bahkan pencabutan yang meliputi di dalamnya itu adanya pembatasan, pengikatan, adanya pengurangan dan adanya pelanggaran. Itu output ya. Yang selanjutnya yang keempat ada feedback. Feedback itu apa? Feedback itu bagaimana
umpan balik, bagaimana umpan balik di mana di dalamnya itu mempertegas keterkaitan antar elemen dalam sistem politik. Output yang dihasilkan oleh sistem politik tidak hanya memberi masukan dan memuaskan semua orang, tapi juga dapat mengecewakan. Mengecewakan siapa? Mengecewakan sebagian orang yang tidak puas tentunya. Terhadap apa? Ya terhadap sebuah keputusan atau keluaran tadi. Sehingga mengalami ketegangan yang memberikan ketidaknyamanan ataupun tekanan terhadap sistem politik, termasuk juga tekanan dari dalam sistem politik lain di luar sistem politik itu sendiri. Selanjutnya environment. Environment ini merupakan elemen sistem politik. Maksudnya lingkungan di dalam sistem politik itu terdiri dari berbagai sistem lain yang mempengaruhi sistem politik, sekaligus dipengaruhi oleh sistem politik itu sendiri, dan hubungan saling mempengaruhi juga antar satu sama lainnya ini sangat relatif dan dinamis. Di mana dalamnya itu terdiri dari lingkungan berupa fisik maupun non fisik. Selanjutnya, struktur politik Indonesia. Nah, struktur politik Indonesia ini ada dua. Yang pertama itu ada suprastruktur politik, yang kedua ada infrastruktur politik atau dibalik. Silahkan. Saya jelaskan dulu yang suprastruktur politik. Suprastruktur politik ini, sebelum kita tahu ke dalamnya apa saja, maka kita harus tahu apa sih sebetulnya struktur politik itu. Struktur politik itu adalah cara apa? Cara untuk melembagakan hubungan antar komponen-komponen yang membentuk bangunan politik suatu negara supaya terjadi hubungan yang fungsional. Artinya namanya juga struktur, berarti dia rangkaian satu sama lainnya, antar elemen satu dengan yang lainnya, saling membangun dan menciptakan hubungan ataupun memunculkan hubungan yang fungsional tadi. Nah, struktur politik ini di Indonesia khususnya terbagi menjadi dua. Yang pertama suprastruktur politik, infrastruktur. Suprastruktur politik itu merupakan mesin politik resmi di suatu negara, di mana gambaran pemerintah dalam arti luas. Artinya suprastruktur politik ini merupakan gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri dari lembaga-lembaga negara yang tugas dan kewenangannya atau tugas dan peranannya diatur dalam sebuah konstitusi negara atau perundang-undangan yang lainnya. Kalau di Indonesia berarti diatur oleh UUD 1945 dan peraturan di bawahnya. Misalkan undang-undang dan yang lainnya. Sementara infrastruktur politik itu beberapa di antaranya seperti partai politik, kelompok kepentingan, ada pressure group, ada kelompok penekan atau ada partai politik, ada alat komunikasi politik juga. Ya, itu merupakan yang termasuk dalam infrastruktur politik. Kalau suprastruktur politik kita berbalik lagi suprastruktur politik. Suprastruktur politik itu tadi diantaranya ada DPR, ada MPR, ada DPR, ada BPK, ada Mahkamah Agung, ada Presiden, ada Komisi Yudisial sebagai lembaga yudikatif, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial. Kemudian ada lembaga pelaksananya, eksekutif, presiden. Ada lembaga pembuat undang-undang, yaitu lembaga legislatif, yaitu DPR. Ada di dalamnya ya. Itu termasuk suprastruktur politik. Makanya disebut sebagai mesin politik resmi di suatu negara. Dan disebut sebagai pemerintah dalam arti yang luas.
Nah, suprastruktur politik tadi saya sudah sebutkan. Di dalamnya ada MPR, MA, DPR, BPK, MK, dan Presiden. Ini macam-macamnya. Selanjutnya, poin ketiga atau poin C, yaitu lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut UUD NRI tahun 1945. Kita semua tahu, yang namanya lembaga-lembaga negara ini bermunculan setelah adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama kali dilakukan pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Nah, perubahan 1-4 tadi menghasilkan beberapa tatanan sebuah lembaga negara yang hadir atau muncul di Indonesia. Ada yang out, ada yang masuk. Ada yang keluar, ada yang masuk. Yang keluar contohnya DPA, Dewan Pertimbangan Agung dulu. Itu sudah tidak ada sekarang setelah amandemen. Nah, yang muncul sekarang karena itu di yudikatif, muncul Mahkamah Konstitusi, muncul Komisi Yudisial gitu ya. Nah, kita bisa lihat lebih lengkapnya di bagian ini ya. Di bagian ini kita bisa lihat bagaimana lembaga-lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan menurut UUD NRI tahun 1945. Ya. Yang pertama ini ada BPK, ini lembaga ini yang mengurus keuangan ya. Kemudian ada juga DPR. DPR ini termasuk lembaga eksekutif. Maaf, Presiden. Presiden ini termasuk lembaga eksekutif, pelaksana undang-undang. Nah, ada juga DPR. DPR ini termasuk lembaga pembuat undang-undang atau legislatif. Ada MPR juga. MPR kalau dahulu sebelum amandemen itu posisinya merupakan lembaga tertinggi, maka sekarang MPR kedudukannya yaitu sama seperti lembaga negara yang lainnya, yaitu sebagai lembaga tinggi negara. Jadi disebut lembaga tinggi ya, lembaga tinggi negara. Ini berbeda dengan posisinya yang dulu. Selanjutnya ada DPD. DPD ini merupakan Dewan Perwakilan Daerah, dipilih dari masing-masing wilayahnya dalam pemilihan secara langsung. Ini juga merupakan produk setelah amandemen UUD 45. Kemudian ada Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif di sini ya. Ada MK juga, Mahkamah Konstitusi, ada Komisi Yudisial. Ini kita sudah lihat baganya, ini sebetulnya bisa dipisahkan, check and balancesnya terlihat. Bagaimana presiden itu muncul dalam sebagai lembaga pelaksana. Ini eksekutif ya. Ini eksekutif. Ini legislatif. Ini sebagai legislatif. Ini sebagai yudikatif jika dikaitkan dengan lembaga-lembaga negara. Nah, itu adalah lembaga-lembaga negara Indonesia menurut UUD NRI tahun 1945. Kita bahas satu persatu. Pertama MPR dulu. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sekali lagi, dulu ini merupakan lembaga tertinggi. Sekarang ini merupakan lembaga tinggi negara, sama seperti lembaga negara yang lain. Ya. Anggota MPR itu terdiri dari di dalamnya itu terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Dulu beda. Kalau dulu ada utusan golongan, ada utusan golongan, ada fraksi ada utusan golongan, ada utusan daerah dan yang lain-lain. Sekarang diganti dengan DPD. Anggota DPR di dalam MPR itu dipilih melalui pemilihan umum. Anggota DPD dipilih melalui pemilihan umum juga. Ini terdapat dalam kewenangan MPR, terdapat dalam pasal 2 ayat 1 UUD 45. Pertama, mengubah dan menetapkan undang-undang dasar.
Ini ya. Ada di pasal 3 ayat 1. Yang kedua, melantik presiden dan wakil presiden. Ada di pasal 3 ayat 2. Yang ketiga, memberhentikan presiden dan wakil presiden atau masa jabatannya menurut UUD. Pasal 3 ayat 3 ada. Sementara DPD itu memilih wakil mohon maaf. Sementara sekarang wewenang selanjutnya itu sekarang memiliki wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden dalam hal terjadi kekosongan dari wakil presiden. Ada di pasal 8 ayat 2. Selanjutnya memilih presiden dan wakil presiden dari 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak. Ini bisa dilihat lebih detail di Undang-Undang Dasar 1945 amandemen. Selanjutnya ada DPR. DPR ini anggota DPR dipilih itu melalui pemilihan umum. Ada di pasal 19 ayat 1. DPR ini memegang kekuasaan yaitu membentuk undang-undang. Ada di pasal 20 ayat 1. UUD 1945. Anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya dengan syarat-syarat yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang. Ada di pasal 22B. Ya. Fungsi, kewenangan dan haknya singkat saja, DPR itu ada fungsi legislasi, ada fungsi anggaran, dan ada fungsi pengawasan. Ada dalam pasal 20A ayat 1. Selanjutnya punya hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat pasal 20A ayat 2. Kemudian ada pengajuan usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden, ada pasal 7B. Ada persetujuan dalam menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian, pasal 11 ayat 1 dan 2. Kemudian pemberian pertimbangan kepada presiden dalam pengangkatan duta, pasal 13 ayat 2. Selanjutnya ada pemberian pertimbangan kepada presiden dalam menerima penempatan duta negara lain, pasal 13 ayat 3. Pemberian pertimbangan kepada presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi, 14 ayat 2. Persetujuan atas Perpu, pasal 22 ayat 2. Pembahasan dan persetujuan RAPBN yang diajukan oleh presiden, pasal 23 ayat 2 dan 3. Pemilihan anggota BPK dengan mempertimbangkan DPD, pasal 23F. Persetujuan calon hakim agung dan komisi yudisial, pasal 24A. Persetujuan pengangkatan di dalamnya anggota KY, anggota komisi yudisial, ada 24B. Pengajuan 3 orang calon anggotanya, di dalamnya ada pasal 24C. Tinggal dibuka saja di UUD 45 secara detail. Selanjutnya ada BPK. BPK ini Badan Pemeriksa Keuangan. Keanggotaan, tugas dan wewenangnya. Anggota dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh presiden. Ada dalam pasal 23F ayat 1. Hasil pemeriksaan keuangan diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Ada pasal 23E ayat 2. Hasil tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan atau badan sesuai undang-undang. Ada pasal 23E. Perlu diketahui BPK berkedudukan di ibu kota negara dan punya perwakilan di setiap provinsi. Selanjutnya Mahkamah Agung. Ini merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping sebuah mahkamah konstitusi di Indonesia. Ada dalam pasal 24 ayat 2 UUD 45. Selanjutnya Mahkamah Agung itu membawahi peradilan Indonesia. Pasal 24 ayat 2 UUD 45. Dan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, penegakan hukum, serta keadilan. Ada dalam pasal 24 ayat 1 UUD 45. Nah, selanjutnya Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga baru setelah UUD 45 amandemen ini. Kewenangan di dalamnya itu ada 5. Pertama, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir undang-undang terhadap UUD 45. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara pada kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga itu memutus pembubaran partai politik. Yang keempat, memutus hasil perselisihan tentang pemilu. Pada itu ada dalam pasal 24C UUD 45 ayat 1 ya.
Yang terakhir atau yang kelima itu memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran presiden dan atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945 ada dalam pasal 24C ayat 2. Nah, mengenai keanggotaan, anggotanya terdiri dari 9 orang, 3 orang diajukan MA, 3 orang diajukan DPR. Dan 3 orang terakhir diajukan oleh oleh presiden. Oleh presiden ya. Itu ada dalam pasal 24C ayat 1. Yang kemudian dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi itu berwenang tadi 5 yang sudah saya sebutkan tadi. Selanjutnya ada Komisi Yudisial. Nah, Komisi Yudisial ini sekali lagi ini adalah lembaga negara baru, muncul setelah amandemen UUD 1945. Komisi Yudisial merupakan lembaga yang mandiri yang dibentuk oleh siapa? Oleh presiden. Oleh presiden dengan persetujuan siapa? Dengan persetujuan DPR. Itu terdapat dalam pasal 24B ayat 3 UUD 1945. Apa sih kewenangannya di dalamnya? Kewenangan dari KY itu adalah mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat dan perilaku hakim. Itu terdapat dalam pasal 24 ayat 1 UUD 45. Itu Komisi Yudisial. Selanjutnya ada Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah ini juga baru. Ini merupakan bagian keanggotaan MPR yang dipilih melalui pemilu dari setiap provinsi. Artinya dari setiap provinsi mengirimkan wakilnya yang disebut tadi, Dewan Perwakilan Daerah. Dulu di dalam MPR itu kan sekali lagi ada yang namanya utusan golongan, ya, utusan daerah dan lain-lain. Sekarang itu tidak ada, diganti dengan DPD ini muncul. Karena di dalam MPR ada DPR dan DPD. Sekarang seperti itu. Sekali lagi DPD ini bagian keanggotaan MPR yang dipilih melalui pemilu dari setiap provinsi. Yang kedua DPD ini merupakan wakil-wakil provinsi. Yang ketiga DPD berdomisili di setiap daerah pemilihannya. Dan selama bersidang bertempat tinggal di ibu kota negara. Selama bersidang maka bertempat tinggal di ibu kota negara. Itu ada dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003. Selanjutnya DPD itu berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. Yang berkaitan dengan otonomi daerah. Jumlah seluruh anggota DPD itu tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR. Dan anggota DPD dapat diberhentikan. Dapat diberhentikan dari jabatannya. Dan perlu diketahui DPD itu bersidang sedikitnya dalam 1 tahun itu 1 kali. Dalam 1 tahun itu 1 kali. Atau sekali dalam 1 tahun. Kewenangannya apa saja sih? DPD itu kewenangannya pertama ada pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan berkaitan dengan bidang legislasi tertentu. Yang kedua, pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu. Itu fungsi DPD ya. Tugas dan wewenangnya apa saja? Tugas dan wewenangnya banyak sebetulnya ini. Kurang lebih ada 4. Pertama, singkatnya saja, ada mengajukan kepada DPR tentang rancangan undang-undang terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,
pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pokoknya yang terkait otonomi daerah ya, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lain, serta adanya pertimbangan keuangan pusat dan daerah. Yang kedua, DPD ikut serta juga dalam membahas rancangan undang-undang terkait dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lain, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Yang ketiga, DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang anggaran, pendapatan dan belanja negara atau APBN, dan rancangan undang-undang tentang pajak. Selain itu ada juga tentang pendidikan dan tentang agama. Yang keempat, melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lain, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, pajak, serta pendidikan dan agama. Itu. Kita lanjutkan materi selanjutnya di kesempatan mendatang. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Mohon jangan lupa disimak, like, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.